Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vivi, Ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Mayang sehat, ya? Alhamdulillah sehat, Bu Vivi. Selamat siang, Bu Mayang. Terima kasih sudah mau hadir nih siang ini. Kita bincang-bincang santai aja, Bu Mayang. Waktu kita itu nggak banyak, hanya saya butuh cuma 15 menit. Oke. Mungkin saya mulai aja, Bu Mayang, ya. Apa sih, Bu Mayang, yang pengen diobrolin siang kali ini? Ya, begini Bu Vivi. Ini permasalahan ini sebenarnya bukan saya saja yang merasakan begitu. Tetapi di sini saya sebagai perwakilan dari teman-teman di sekolah gitu ya. Apalagi juga saya sebagai seorang guru kelas gitu ya. Ini masih melihat banyak siswa-siswi kami ini yang melanggar tata tertib sekolah begitu. Tata tertib sekolah, ya, Bu Mayang? Iya. Iya. Tata tertib seperti apa itu kira-kira, Bu Mayang? Karena di sekolah kan biasanya banyak sekali tata tertib yang harus dipatuhi siswa. Kira-kira menurut Bu Mayang tata tertib apa? Ya, seperti ini Bu Vivi, tidak menggunakan seragam dengan atribut lengkap, kemudian masih ada beberapa siswa yang terlambat datang ke sekolah, terus kemudian masalah sampah terutama Bu Vivi, kebersihan kurang dijaga. Oke, siap. Banyak sekali ternyata yang ingin kita obrolin nih siang kali ini, Bu Mayang, tapi waktu kita tuh pendek, Bu Mayang, ya. Iya. Kira-kira dari obrolan kita nanti apa sih yang ingin dicapai, Bu Mayang, pada pertemuan kali ini? Saya ingin menemukan solusi Bu Vivi, cara agar anak-anak ini memiliki kesadaran diri, terutama motivasi dari dalam diri ya. Karena apa Bu Vivi? Karena saya melihat dan juga berdasarkan pengamatan teman-teman juga, anak-anak ini masih melaksanakan aturan ini karena motivasi dari luar, karena adanya mungkin seperti konsekuensi gitu ya, hukuman yang mungkin akan mereka terima. Jadi mereka takut dengan adanya hukuman itu Bu Vivi. Berarti menurut Bu Mayang itu anak-anak melakukan tata tertib sekolah itu masih motivasinya masih dari luar ya, Bu Mayang, ya, bukan motivasi dari diri anak-anak sendiri. Seperti itu, ya, Bu Mayang. Iya Bu Vivi, betul sekali. Oke, baik, Bu Mayang. Kalau menurut Bu Mayang, dari pengamatan Bu Mayang sendiri, motivasinya siswa itu yang keluar dari diri itu gimana sih, Bu Mayang? Mungkin prosentase berapa persen siswa yang keluar dari diri sendiri, maksudnya motivasi dari diri sendiri. Kira-kira menurut Bu Mayang berapa persen siswa yang motivasinya dari dalam diri? Kalau di persentase mungkin lebih banyak yang dari luar itu ya Bu Vivi ya. Kalau motivasi dari dalam ini mungkin hanya 40% Bu Vivi. Jadi sisanya itu masih karena dari luar, dari takut dimarahi guru, takut untuk menghindari hukuman dan lain sebagainya begitu. Jadi saya melihat presentasinya kurang lebih 40% begitu. Oke. 40% gitu, Bu Mayang, anak-anak yang masih motivasi dalam dirinya itu bisa menaati aturan yang ada di sekolah gitu ya, Bu Mayang, ya. Oke. Iya, Oke, Bu Mayang, menurut Bu Mayang nih, kira-kira kalau dari situ kan jelas otomatis siswa itu ada faktor-faktor yang menyebabkan hal seperti itu. Kira-kira menurut pengamatannya Bu Mayang, kira-kira faktor apa saja sih? Kenapa siswa sampai seperti itu, tidak menaati aturan yang ada di sekolah? Ya mungkin ya begitu ya, mungkin ya. Berdasarkan pengamatan saya melihat bahwa mereka itu berasal dari
latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang orang tuanya itu memiliki pendidikan yang tinggi sehingga tentunya cara mendidiknya pun berbeda kan. Saya juga melihat dari segi itu begitu. Jadi ada juga anak yang broken home begitu. Jadi mereka harus tinggal dengan kakek maupun neneknya sehingga jauh dengan orang tuanya atau bahkan berpisah begitu Bu Pipi. Nah, jadi saya melihat faktor yang pertama itu ya dari latar belakang orang tua mereka. Jadi tidak ada yang mengawasi mereka. Jadi tidak ada yang intinya membimbing dari rumah Bu Pipi. Hanya guru lah satu-satunya orang yang bisa mengarahkan mereka begitu Bu Pipi. Oke, itu faktor menurut Bu Mayang faktor yang bisa menyebabkan anak itu tidak bisa taat aturan yang ada di sekolah, terutama mungkin seragam, gitu Bu Mayang ya. Iya Bu Pipi. Oke Bu Mayang, kalau seperti itu yang terjadi, sebenarnya menurut Bu Mayang nih, kira-kira apa yang bisa Bu Mayang lakukan untuk mengajak siswa itu tetap taat aturan dan itu keluar dari diri mereka masing-masing, bukan dari luar lagi? Ya sebenarnya ini ya Bu Pipi ya yang menjadi permasalahan dan yang saya pikirkan gitu ya, bagaimana ya caranya biar mereka itu muncul motivasi dari dalam tanpa harus menunggu perintah, tanpa harus menunggu instruksi dari guru ataupun orang tua, sehingga di dalam dirinya itu memiliki suatu nilai yang mereka anggap benar dan mereka yakini gitu Bu Pipi. Mungkin itu ya Bu Pipi ya. Mungkin nanti saya membuat keyakinan kelas dulu Bu Pipi. Keyakinan kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu nanti saya sih berharap anak-anak itu mengetahui apa itu keyakinan kelas, apa saja nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai dan harus mereka pegang teguh untuk menjadi orang yang seperti apa. Jadi mereka memiliki pandangan begitu. Mereka ingin menjadi orang yang seperti apa. Mereka memiliki nilai yang mereka percaya dari dalam diri dan harus bagaimana. Begitu Bu Pipi. Mungkin ya. Iya. Gimana Bu Pipi? Berarti Bu Mayang ingin mengajak anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu nggih Bu Mayang? Iya. Okay. Iya Bu Pipi. Kira-kira ketika anak nanti melakukan keyakinan kelas nih, kira-kira senang nggak diperlakukan seperti itu sama Bu Mayang? Insya Allah senang Bu Pipi. Apalagi nanti saya sih punya rencana untuk membawa atau menggunakan stikin lah Bu Pipi yang berwarna-warni itu ya. Ya nanti saya akan membawa itu Bu Pipi, terus membagikan ke tiap anak untuk menuliskan keyakinan kelas yang seperti apa yang mereka harapkan, dan tentunya dengan arahan saya juga Bu Pipi seperti itu. Baik sekali Bu Mayang. Selain Bu Mayang mengajak anak-anak untuk melakukan keyakinan kelas, Bu Mayang juga akan mencoba menyenangkan hati anak-anak dengan menggunakan kertas sticky note itu Bu Mayang. Iya Bu Pipi. Oke, kira-kira kalau sudah Bu Mayang mengajak anak-anaknya membuat keyakinan kelas dan tentunya tujuannya bisa tercapai Bu Mayang. Kira-kira menurut Bu Mayang ada kendala nggak di situ nantinya? Adakah kendala yang akan menghalangi kegiatan Bu Mayang untuk mengajak anak-anak taat untuk kedisiplinan itu Bu Mayang? Kendalanya mungkin nanti saya yang pertama mungkin memberitahu dulu Bu Pipi, karena mereka kan tidak mengerti apa itu keyakinan kelas. Nah, karena mereka terbiasa dengan kata tata tertib ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada anak-anak
seperti apakah keyakinan kelas itu dan bagaimana kita melaksanakannya, siapa saja yang terlibat di dalamnya, gitu Bu Vivi. Oke, baik sekali Bu Mayang. Sudah ada terlihat nih rencananya Bu Mayang, rencana Bu Mayang untuk meminimalisir anak-anak yang tidak disiplin seperti itu. Kemudian kira-kira kapan Bu Mayang melakukan hal tersebut untuk mengajak anak-anak membuat sebuah keyakinan kelas itu? Insya Allah segera Bu Vivi. Saya sih berharap besok sudah saya terapkan Bu Vivi. Karena ini kan juga masalah di budaya ya. Karena keseharian mereka itu Bu Vivi. Jadi tidak bisa menunggu waktu yang lama Bu Vivi. Saya harus segera menerapkan apa yang menjadi rencana saya ini Bu Vivi. Segera ya Bu Mayang ya, hari Senin ketemu anak-anak harus segera dilakukan seperti itu biar nggak lupa juga. Oke. Iya Bu Vivi. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Mayang, kira-kira untuk persentase keberhasilan nih, kalau tadi saya tanyakan berapa persen anak-anak yang kesadaran dirinya muncul itu, sekarang saya mau tanya persentase keberhasilannya Bu Mayang untuk kegiatan ini kira-kira berapa Bu Mayang yang ingin Bu Mayang capai nih? Saya sih yakin 90% Bu Vivi. Nanti sambil sekali ya. Oke, 90% baik sekali. Harus semangat nih Bu Mayang nih. Iya Bu Vivi, harus semangat demi kebaikan bersama, karena ini juga masalah di budaya ya Bu Vivi ya, budaya positif di sekolah gitu Bu Vivi. Ya, saya harus semangat terus untuk merubah baik itu dari diri siswa maupun saya sendiri Bu Vivi, tentunya menjadi teladan ya. Saya dulu yang harus memberi contoh Bu Vivi. Ya, harus semangat, selalu semangat gitu Bu Vivi. Iya benar Bu Mayang. Karena memang kita tuh guru, digugu dan ditiru ya Bu Mayang. Kalau gurunya telat, bagaimana anak-anak akan mencontoh kita, kan seperti itu ya Bu Mayang. Iya benar Bu Vivi ya. Oke. Berikutnya Bu Mayang, kalau tadi presentasi keberhasilannya, kemudian kira-kira siapa saja yang bisa membantu Bu Mayang di sini nih untuk mencapai keberhasilan tersebut? Ini kan bukan masalah saya saja Bu Vivi ya. Jadi saya akan melibatkan semua rekan guru dari kelas 1 hingga guru mapel pun akan saya libatkan. Karena ini nanti juga mereka juga akan menerapkan ini Bu Vivi. Harapannya kan bukan hanya di kelas saya saja, tetapi di semua kelas nanti guru-guru ini akan membuat keyakinan kelas dan juga nantinya akan bersama-sama mengevaluasi Bu Vivi. Begitu. Jadi bukan hanya saya saja, jadi semua rekan sejawat saya. Siap, mudah-mudahan berhasil ya Bu Mayang. Kemudian tindakan Bu Mayang yang akan dilakukan di waktu-waktu dekat ini sudah mulai harus terlaksana kan seperti itu ya Bu Mayang ya. Kalau bisa besok ketemu anak-anak langsung dilakukan seperti itu tindakan-tindakan dari Bu Mayang yang sudah menjadi rencana aksinya Bu Mayang. Oke Bu Mayang, waktu kita sudah di ujung percakapan nih. Saya tunggu kabarnya Bu Mayang nanti ketika melakukan. Kita akan ketemu lagi untuk berbincang-bincang lagi, ngobrol santai bareng bagaimana tindakan aksi nyatanya Bu Mayang nanti, kemudian hasilnya seperti apa nih, saya pengen tahu sekali nih Bu Mayang. Siap Bu Vivi, siap. Nanti bisa dicontoh oleh teman-teman yang lain kan seperti itu Bu Mayang ya. Benar Bu Vivi. Oke Bu Mayang, mungkin itu saja Bu Mayang di penghujung percakapan kita. Saya akhiri. Makasih ya Bu Vivi ya.
Makasih Bu Vivi. Saya lupa nih Bu Mayang, satu lagi komitmennya Bu Mayang nih, komitmennya bagaimana tindak lanjutnya ketika nanti kegiatan Bu Mayang nih berhasil. Ya, komitmen saya sih gini Bu Vivi, jika nanti rencana saya ini berhasil, ya saya akan memberitahu, bahkan saya akan mensosialisasikan kepada teman-teman sejawat saya. Kita akan berembuk nih Bu Vivi, berembuk bersama nih Bu Vivi di kantor. Berembuk bersama di kantor Bu Vivi masalah dengan keyakinan kelas ini dan bagaimana penerapannya itu Bu Vivi ya. Karena juga kita, bukan saya saja kan yang nantinya akan melihat perkembangan dari siswa-siswi kita, dan karena memang nantinya akan terlihat di lingkungan sekolah gitu kan Bu Vivi. Jadi nanti kita bersama-sama, saya bersama rekan sejawat saya akan berkumpul Bu Vivi. Berkumpul, ngobrol bersama tentang pengimplementasian dan juga keberhasilan dari penerapan keyakinan kelas ini Bu Vivi. Gitu. Berarti ada evaluasi gitu Bu Mayang deh. Ya betul sekali Bu Vivi. Terima kasih Bu Mayang, tentunya Bu Mayang ingin yang terbaik buat anak-anak gitu. Ya tentu Bu Vivi. Siap. Terima kasih ya Bu Mayang ya. Sama-sama Bu Vivi. Kabar baiknya di rencana berikutnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.